Baik, shalom, selamat pagi, selamat hari Natal, dan selamat tahun baru. Dan selamat menikmati anugerah Tuhan di tahun yang baru ini. Saudara, Bapak, Ibu yang kasih dalam Tuhan, sekalipun ibadah kita melalui tatap muka jarak jauh, karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, tetapi percayalah hati dan roh kita saling berdekatan, memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara, Bapak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bisa memasuki tahun yang baru ini disertai dengan perjamuan kudus, ini adalah satu mujizat yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin, saudara. Kenapa demikian? Karena tahun 2020 adalah tahun di mana dunia diguncangkan dengan hal yang mengerikan, dengan hal yang menakutkan. Kenapa? Tidak sedikit saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan banyak yang kehilangan pekerjaan. Ada yang usahanya bermasalah, pailit dan bangkrut. Bahkan jauh lebih dari itu, ada orang-orang yang dikasihi telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Tetapi saudara pastikan saat ini, dengar baik-baik, bahwa tahun 2021 ini adalah tahun kemenangan bagi anak-anak Tuhan. Tahun mujizat bagi anak-anak Tuhan. Karena tahun 2021 adalah tahun yang Tuhan berikan bagi kita semua. Amin, saudara. Nah, saudara, bagaimana caranya supaya kita mampu dan kuat memasuki tahun 2021 ini? Caranya adalah nantikan Tuhan dengan setia, maka mujizatnya turun atas kita. Tema firman Tuhan saat ini, menantikan Tuhan dengan setia, maka mujizatnya turun atas kita. Mari kita baca dari Mazmur 27 ayat 14. Ya, Mazmur 27 ayat 14 demikian. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ketiga kami boleh masuki tahun yang baru ini. Namun kami tahu pada saat kami melangkah pasti bersama dengan Tuhan, mujizat itu nyata. Izinkan hamba-Mu menyampaikan suara kebenaran ini untuk membentuk menjadikan kami tangguh, kuat di dalam Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru, sehingga setiap kata kalimat yang keluar dari bibir lidah mulut hamba-Mu ini hanya kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya, amin. Saudara, ketidaksabaran kita untuk menantikan waktu Tuhan seringkali menghalangi kita untuk melihat kebaikan Tuhan, melihat dan menikmati mujizat-mujizat Tuhan. Kenapa? Karena tidak sabar menunggu Tuhan bertindak. Seringkali kita menjadi frustasi. Kemudian kita berpaling mencari jalan yang pintas, saudara. Kita tidak teguh, tidak mengikuti jalannya. Kita marah, kita bersungut-sungut, kita tidak percaya lagi kepada Tuhan. Dengar baik-baik, tahun 2021 ini tetap stay bersama dengan Tuhan, dan saudara akan menikmati anugerahnya, saudara menikmati kasihnya, saudara menikmati mujizatnya. Tetaplah menaruh pengharapan kepada Tuhan, sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Amin, saudara. Ya, saudara, pekerjaan yang paling menjemukan adalah pekerjaan menantikan seseorang. Pekerjaan yang paling menjemukan adalah pekerjaan yang menunggu orang, sehingga orang itu banyak yang gagal karena dia tidak mampu untuk menanti dan menunggu. Saudara, ternyata pekerjaan menantikan seseorang adalah pekerjaan mulia yang tidak dimiliki oleh semua orang. Kenapa demikian? Karena kita harus punya jiwa besar dan penyabar. Karena orang yang sabar kita tahu itu disayang Tuhan. Kalau saudara mau disayang Tuhan, tetaplah menjadi orang penyabar. Orang yang tahu, mengerti kehendak Tuhan.
Hanya orang-orang yang berlaku setia yang bisa menantikan kedatangan orang yang ditunggu-tunggu. Saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, oleh karena itu menanti segala sesuatu kita butuh 3K. Apa itu 3K? K pertama kesabaran, K kedua ketekunan, K ketiga kesetiaan. Kita butuh ketiga K itu. Jika salah satu 3K ini tidak dilakukan, maka kita akan gagal untuk menanti dan menunggu orang yang kita tunggu. Saudara, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Kalau saat ini saudara sedang menunggu janji Tuhan, pastikan tahun 2021 ini Tuhan akan datang dan menggenapi janjinya bagi kita semua. Amin, saudara. Tetap sabar, tetap tekun, tetap setia, dan jangan bersungut-sungut. Percayalah, Dia akan menepati janjinya tepat pada waktunya. Apa yang Tuhan janjikan bagi saudara? Pastikan 2021 saudara terima janji Tuhan. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta, bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Bilangan 23 ayat 19 berkata demikian. Dia pasti menepati janjinya, Dia menepati perkataannya. Saudara, pertanyaannya, kenapa kita harus menantikan Tuhan? Banyak orang bertanya, kenapa Om harus menantikan Tuhan? Dengar, karena kita mendapat kekuatan baru. Kenapa kita harus menantikan Tuhan? Yang pertama, karena kita mendapat kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 bagian A. Saya baca begini. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Nah, mungkin saat ini kita sedang mengalami kelelahan, kejenuhan. Kita sudah tidak mampu lagi untuk berjalan, melanjutkan perjalanan hidup kita. Kenapa? Karena usaha kita pailit mungkin, usaha kita bangkrut mungkin, kita mengalami PHK, sehingga kita tidak ada lagi gairah. Kita sudah letih, lesu, saudara. Ekonomi kita mulai murat-marit. Bahkan mungkin ada sakit penyakit yang gak sembuh-sembuh. Saudara mulai kelelahan. Dan firman Tuhan katakan, saudara, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Dengar baik-baik, Tuhan berkata kepada kita saat ini, marilah semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dia berkata, bukan sembarang berkata. Dia berfirman, Dia menepati janjinya. Datang kepada Tuhan, saudara. Dia berikan kekuatan baru kepada kita. Nantikan Tuhan dengan setia, karena kekuatannya melebihi apa yang kita lakukan. Dia turunkan anugerahnya. Kita mempunyai kekuatan ekstra dari Dia. Jangan putus asa. Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kita. Semangat baru bagi kita, iman yang baru bagi kita. Oleh karena itu saya katakan, bangkitlah, Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. 2021 ini jangan loyo, saudara. Mari bangkit. Masalah boleh menekan, tapi ada Tuhan yang mengangkat kita menjadi orang-orang yang pemenang. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita bagai Raja Wali. Yesaya 49, Yesaya 40, tetap ayatnya bagian yang ke-31 bagian B, ya. Yesaya 40 ayat 31 bagian B. Begini bunyinya. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Seumpama apa, saudara? Seumpama Raja Wali. Ya, karena kita bagai Raja Wali. Luar biasa, saudara yang kasih dalam Tuhan. Pada saat kita menantikan Tuhan dengan setia, Dia akan memberikan kekuatan. Dia berikan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan kita. Apa itu? Kekuatan bagai Raja Wali yang mengatasi badai topan yang tinggi, saudara. Dengar, tidak ada sejarahnya Raja Wali itu kalah dengan badai.
Tidak, saudara yang kasih dalam. Raja Wali mampu mengepakkan sayapnya untuk mengatasi badai. Seberapa tinggi, seberapa besar, seberapa dahsyat badai itu menerpa. Namun Raja Wali mengepakkan sayapnya jauh lebih tinggi. Sehingga badai itu ada di bawah cengkraman kakinya. Saya mau bilang begini, saudara. Tuhan udah berikan sayap Raja Wali bagi kita, yaitu iman untuk mengatasi badai kehidupan kita. Semakin besar badai kehidupan yang kita hadapi, semakin tinggi iman yang kita miliki, kita mengatasi badai kehidupan itu. Dan dahsyat kalau Allah sudah memberikan kemampuan, kekuatan yang baru, kita terbang bagai Raja Wali yang luar biasa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya pernah mengalami segalanya. Usaha saya pailit, teman-teman dekat meninggalkan saya semua. Tetapi ketika saya menanti-nantikan Tuhan dengan setia, Tuhan menepati janjinya. Dia mengangkat saya sebagai Raja Wali, mengatasi badai kehidupan itu. Saya tahu bagaimana orang hidup stres, saudara. Saya tahu bagaimana orang mengalami tekanan hidup. Kenapa saya mengalaminya? Tapi Tuhan berikan kemampuan ekstra, terbang bagai Raja Wali, saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang ketiga, karena kita diberikan kemampuan ekstra. Yesaya tetap 40 ayat 31 bagian C begini. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jangan meragukan kuasa dan janji Tuhan. Dia Allah yang menepati janjinya. Sekalipun kita sudah merasa lelah dan tidak mampu lagi untuk melangkah, pastikan Tuhan selalu memberikan kekuatan baru bagi kita, memberikan kemampuan ekstra bagi orang-orang yang menantikan Tuhan dengan setia. Oleh jangan goyah, tetap mengikuti jalurnya Tuhan dengan setia. Sedahsyat apapun saudara problem badai kehidupan kita, pastikan Tuhan memberikan kemampuan sayap untuk terbang tinggi mengatasinya. Raja Wali tidak pernah takut menghadapi badai. Raja Wali selalu mengatasi badai karena Raja Wali diberikan kemampuan ekstra, kemampuan terbang yang melebihi dari burung-burung lain. Pastikan kita juga mempunyai kemampuan ekstra dari orang-orang dunia. Kita diberikan kemampuan yang luar biasa, skill yang luar biasa, rohani yang luar biasa. Kenapa? Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Kita terbang tinggi sudah mengatasi badai kehidupan itu. Tapi pastikan kita tetap ada dalam lingkaran Tuhan. Kita adalah Raja Walinya Tuhan. Tetap tegar, tetap kuat dengan badai kehidupan yang kita hadapi. Hidup kita terasa nyaman karena ada kasih dan kuasa Tuhan yang melingkupi kita. Kita diberikan kekuatan ekstra bagai Raja Wali mengatasinya. Saat ini yang perlu kita lakukan adalah setia menantikan pertolongan Tuhan. Maka kita akan ada di atas badai kehidupan itu. Puji Tuhan, saudara, tetap dengan setia menantikan Tuhan, maka perkara-perkara ajaib akan dicurahkan bagi kita, dan kita nikmati mujizatnya. Tahun 2021 ini kita terbang tinggi bersama dengan Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa saat ini. Bapa, terima kasih untuk kasih setia yang Tuhan berikan bagi kami. Tuhan ajaib, Tuhan luar biasa. Kami tetap berlaku setia menantikan mujizat yang Tuhan berikan tahun 2021 ini. Olehnya hamba berdoa untuk mereka yang mengalami tekanan, mereka yang mengalami himpitan, frustasi, stres, bersungut-sungut. Saat ini hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah pulihkan mereka. Terima mujizat Tuhan saat ini. Terima kasih Bapa, hamba boleh berhenti berbicara, namun kasih kuasa-Mu nyata di tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Haleluya. Bersama-sama katakan amin. Ya Tuhan, Tuhan berkati. Baik saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus minggu pertama hari ketiga di bulan pertama ini. Depan saya sudah ada
roti dan anggur. Sebelum kita mulai, sebelum kita menerima anugerah dari Tuhan, kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kesempatan yang indah pagi hari ini kami boleh mengambil perjamuan kudus. Oleh Tuhan, bukan lagi darah, bukan lagi cawan, bukan lagi anggur, tetapi darah-Mu yang kudus yang tercurah bagi kami. Bukan lagi roti Tuhan, melainkan tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Hamba memberkatinya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan bacakan ayat firman Tuhan sebelum kita mengambil perjamuan kudus ini. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberkatinya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi orang untuk pengampunan dosa." Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Aku berkata kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang aku katakan. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh, karena kita mendapat bagian dalam roti yang satu ini. Mari kita angkat tubuh Kristus dan darah Kristus lebih tinggi dari kepala kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan dalam nama. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita berdoa. Bapa Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau kesempatan yang indah saat ini, kami boleh mengambil perjamuan kudus, duduk sehidangan dengan Engkau. Olehnya Tuhan, biar pagi hari ini ada satu mujizat yang kami terima dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan pulang, kami tinggalkan tempat ini. Olehnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu, angkat kedua tanganmu, pulanglah. Bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, anugerah cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan perlindungan persekutuan yang indah, bersama dengan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin. Salam Mazmuria. Salam Mazmuria. Yes. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati.